Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan menuntut ilmu jalan menuju surga. Di bab yang ke-6 berkaitan dengan adab-adab para penuntut ilmu. Adab yang pertama terhadap Allah Azza wa Jalla, ini sudah kita bahas. Berikutnya adab terhadap Rasulullah. Betul yang ini, Ibu? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada 7 poin yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama, mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir bagi seluruh umat manusia. Dan ini akidah muslim, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khatamul anbiya. Beliau adalah penutup nabi dan rasul dari kalangan manusia. Berarti la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kalau nabi saja tidak ada, berarti rasul juga tidak ada. Kemudian mengimani bahwa beliau diutus oleh Allah basyiran wa nadhira, sebagai pemberi berita gembira dan juga pemberi peringatan kepada manusia. Wa da'iyan ilallah biiznihi, dan bahwa beliau itu adalah da'i, penyeru ke jalan Allah dengan izinnya. Juga mengimani tentang kebenaran dari semua yang beliau bawa dari Allah Azza wa Jalla, bahwa apa yang keluar dari lisannya itu hak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisannya itu hanyalah wahyu semata. Kemudian juga membenarkan kabar yang beliau bawa dari perkara-perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini semua harus diimani. Ya, harus diimani oleh kaum muslimin, terlebih lagi para penuntut ilmu. Karena ini bagian daripada akidah seorang muslim terkait dengan
imannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaannya kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada anak dan lainnya. Jadi urutan cinta itu pertama cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, cinta kepada Rasul itu harus melebihi cinta kita kepada semua manusia yang memang layak dicintai. Rasulullah harus yang pertama dan yang harus kita utamakan ya di dalam mencintainya. Di riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan dari manusia seluruhnya. Jadi cinta kepada Nabi itu harus diutamakan setelah cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara mencintai Nabi? Cara mencintai Nabi itu gimana, Bu? Barakallahu fikum. Ya, mengimaninya. Mengimaninya. Tunduk, patuh, taat kepada setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Kemudian berjuang, berkorban ya untuk Allah, kemudian untuk Rasulnya, untuk Islam dan juga untuk kaum muslimin. Menegakkan sunnahnya. Banyak bukti cinta itu banyak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mencintai siapapun yang dicintainya. Itu juga bukti cinta. Mencintai para sahabatnya. Mencintai para ulama yang dikatakan sebagai pewaris para nabi. Dan demikian seterusnya. Yang ketiga, mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang. Ta'atuhu fima amara. Mentaatinya terhadap apapun yang diperintahkannya dan menjauhi apapun yang beliau larang. Ayatnya jelas di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka terima. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang bagi kalian darinya fantahu, maka tinggalkanlah. Dan ini juga konsekuensi dari syahadat kita kepada beliau. Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amara. Mentaati apapun yang diperintahkannya. Baik perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkataan, perbuatan, ibadah dan juga muamalahnya. Jadi Nabi itu dicontoh. Beliau adalah sosok guru terbaik. Namanya guru berarti digugu dan ditiru serta dirindu. Yaitu sosok guru
yang ideal. Dan tidak ada guru yang paling ideal kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cirinya ya begitu, digugu, ditiru, dirindu. Jadi kalau orang masuk pelajaran, malas, berat, beban, ya gurunya tidak diharapkan kehadirannya. Nah berarti kan ada masalah tuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dulu kita sekolah seneng gak ibu kalau gurunya gak hadir? Hah? Jujur saja. Yes, ya gitu kan? Guru matematika gak hadir, gitu. Ada istilah guru killer, gitu kan? Guru yang menyeramkan. Pokoknya kalau dia hadir, kelas jadi tegang. Begitu kan ibu? Makanya kalau tidak hadir seneng, girang itu anak-anak gitu. Yes, tidak ada pelajaran. Begitu. Nah ini sebetulnya masalah. Bisa masalah di anaknya, bisa masalah di gurunya. Barakallahu fikum. Tapi memang rata-rata anak itu kalau nggak ada pelajaran seneng banget. Begitu ibu kan? Barakallahu fikum. Ya kitalah pengalaman, begitu kan? Apalagi pelajaran yang tidak disukai. Saya dulu tidak suka pelajaran fisika itu. Pelajaran kimia. Yang belajar sin tangkos apa itu. Ya. Barakallahu fikum. Tapi ya bukan tidak mau ngikutin tetap. Dan punya nilai tetap begitu kan. Cuman nggak tahu, tidak ada kecenderungan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi guru itu digugu, ditiru, dan dirindu. Jadi kehadirannya itu selalu dinanti. Kehadirannya selalu dinanti, dirindukan. Kapan ya ada pelajaran dia lagi, begitu. Nah itu berarti sosok yang bagus, yang ideal. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu guru terbaik. Makanya para sahabat itu senang dan betah di sekitar Nabi, dekat-dekat dengan Nabi. Sehingga mereka mencontoh, mereka meneladani setiap perkataannya, perbuatannya, ibadahnya dan juga muamalahnya. Akhlaknya ditiru, ucapannya digugu, kehadirannya selalu dirindu. Nah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yakni bagi orang yang mengharap perjumpaan, yang mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Nabi itu akan menjadi teladan, bahkan teladan terbaik. Bagi siapa? Bagi mereka yang memang hidupnya, orientasi dan obsesinya adalah Allah Azza wa Jalla, kehidupan akhirat, dan selalu berzikir kepada Allah. 3 sifat ini ketika ada pada diri seseorang, maka tidak ada yang dia uswahi, tidak ada yang dia kudwahi, tidak ada yang dia teladani kecuali hanya Nabi. Artinya kalau orang tidak yarjullah, tidak punya harapan kepada Allah, berharap mendapatkan rahmat dan perjumpaan yang selamat dengan Allah, tidak punya iman kepada kehidupan akhirat, ya hidupnya orientasi dan obsesinya hanya dunia dan dunia saja, maka Nabi itu ya tidak ada pengaruhnya bagi dirinya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Dan
Ini kewajiban masing-masing kita menanamkan di dalam jiwa dan raga kita bahwa tidak ada uswah terbaik kecuali Nabi. Dan ini juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka itu punya idola, tapi idolanya itu orang-orang kafir. Ya, artis Korea diidolakan. Begitu kan? Pemain sepak bola yang kafir itu diidolakan. Ya, semua aksesoris di rumahnya pokoknya seputar idolanya. Nah, ini berbahaya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak tumbuh kecintaannya, keteladanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tugas berat para orang tua, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenalkan dinul Islam. Ini tugas berat para orang tua. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau orang tuanya suka nonton Korea, ya pantaslah kalau anaknya juga senang artis Korea. Taib, yang diidolakan itu orang-orang di luar Islam. Kenapa abi uminya begitu? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Yang kelima, wajib ittiba hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Diistilahkan oleh sebagian ulama dengan tauhidul mutaba'ah. Tauhid. Jadi kalau tauhid itu dibagi 4, ya yang keempat itu ini. Tauhidul mutaba'ah. Mengesahkan, menunggalkan Nabi di dalam ittiba. Artinya tidak ada yang kita ikuti dengan segenap jiwa dan raga kecuali hanya satu-satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama mengistilahkannya dengan tauhidul mutaba'ah. Dan itu sejatinya konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kata para ulama, ayat ini disebut dengan ayatul mihnah. Ayat apa, Bu? Ayatul mihnah. Mim, ha kecil, nun dan ta marbutah. Mihnah. Ayatul mihnah. Ayatul mihnah itu maksudnya ayat ujian yang menguji dan menjadi barometer iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita benar-benar jujur dalam iman kita kepada Nabi, maka buktikan dengan ittiba. Tidak ada yang kita ikuti, tidak ada yang kita turuti kecuali hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba kepada beliau itu memiliki fadilah yang sangat besar. Di antaranya yang disebutkan di kelanjutan ayatnya. Kita akan mendapatkan cinta Allah, kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Cinta dan maghfirah. Ini dua perkara besar yang sangat dibutuhkan manusia. Manusia itu hidupnya butuh
Butuh apa, Bu? Butuh cinta. Ya tidak? Motor penggerak kehidupan itu adalah cinta. Mana yang bagus, mencintai atau dicintai? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Mencintai Allah juga dicintai Allah. Mencintai Rasul juga dicintai Rasul. Ya, hidup ini akan hampa tanpa cinta. Begitu kan, Bu? Ya tidak ini? Hidup jadi garing tanpa cinta. Karena motor penggerak kehidupan itu cinta. Begitu kan? Ibu bela-belain ke kilo 38. Kenapa? Pengen makan di sana. Begitu kan? Apa motor penggeraknya? Cinta. Cinta makanan. Kan begitu. Ada orang bela-belain begadang. Kenapa? Ada jadwal. Jadwal apa? Jadwal sepak bola Piala Dunia. Bela-belain dia tidak tidur. Apa itu? Yang menjadikan dia seperti itu? Cinta. Cinta kepada bola. Kan begitu. Ada suami luar biasa. Menjadi para pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Kenapa itu? Iya. Motor penggeraknya yang paling mendasar ya karena cinta. Cinta kepada istrinya di rumah. Cinta kepada anak-anaknya. Kan begitu. Motor penggerak. Ibu ngapain bela-belaan ke sini? Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Barakallahu fikum. Ya. Apa motor penggeraknya datang ke sini? Cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada ilmu. Dan begitu. Motor penggerak kehidupan itu ya cinta. Maka hidup tanpa cinta pasti hampa. Makanya dalam Islam, ajaran yang paling sempurna dalam manajemen cinta itu hanya Islam. Cinta kita itu betul-betul dipandu. Kenapa? Supaya cintanya tidak liar. Cintanya enggak kemana-mana. Karena bahaya kalau tidak dipandu. Nanti suami orang malah dicintai. Gitu kan? Suami sendiri diabaikan. Itu namanya wanita tidak tahu diri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah begitu. Jadi dipandu bagaimana cinta kita. Apakah itu cinta ibadah? Apakah itu cinta tabiat? Apakah itu cinta naluri? Apakah itu cinta yang sifatnya rahmah, kasih sayang? Itu ada panduannya, enggak sembarangan. Nah cinta yang jenis ibadah tidak hanya dipersembahkan, tidak dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita nggak ngerti panduan cinta itu bahaya, Ibu. Ya, berbahaya sekali. Terutama cinta yang jenis ibadah. Akhirnya banyak orang yang mempersembahkan ibadah cintanya justru kepada selain Allah. Nisan kuburan dicium-cium, begitu kan? Kuburan orang dipeluk-peluk, ditangisi. Gitu ya? Orang bisa khusyuk ketika di kuburan. Tapi kenapa ketika di rumah Allah, di masjid nggak bisa khusyuk? Ketika di majelisnya ada di kuburan bisa khusyuk. Kenapa ketika bermajelis di Darut Taubah nggak bisa khusyuk? Begitu kan? Nah itu kan masalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka pelajari tentang cinta itu. Orang itu kalau benar cinta kepada Allah, buktinya dia harus ittiba hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah itu akan menghasilkan cintanya Allah. Bahkan tidak hanya cinta, maghfirah pun dia akan dapatkan.
Nah, inilah kasih sayang Allah. Allah itu kalau ngasih balasan biasanya lebih banyak dari apa yang dikerjakan manusia. Kita mempersembahkan cinta kita kepada Allah dengan jalan ittiba kepada Rasulullah, Allah kasih dua sekaligus. Allah memberikan cintanya kepada kita, Allah pun memberikan ampunannya kepada kita. Dan nanti di akhirat Allah akan memberikan surganya kepada kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di antara adab para penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak bersalawat kepada Nabi. Orang itu kalau mencintai sesuatu pasti dia banyak membicarakan sesuatu itu. Kan begitu, Bu? Kalau orang cinta kepada Nabi pasti dia sering menyebut-nyebut Nabi. Nah, menyebut tentang Nabi itulah bersolawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allah perintahkan supaya kita bersolawat kepada Nabi. Di surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Maka Allah di sini mengajak orang-orang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Makna salawat dari Allah, kata para ulama, makna salawat dari Allah untuk nabinya adalah sana'uhu. Yakni maksudnya Allah memuji dan menyanjung beliau di sisi para malaikat. Salawat Allah untuk Nabi itu maksudnya Allah memuji-muji, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat dari malaikat untuk Nabi maksudnya adalah doa kebaikan untuk beliau. Dan doa ampunan untuk beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun makna salawat dari manusia, Bani Adam, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya adalah doa dan pengagungan terhadap perintah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi salawat kita kepada Nabi, salawat kita sebagai manusia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah kita mendoakan Nabi. Ya supaya mendapatkan maqam yang terpuji, maqam mahmud. Dan salawat kita kepada beliau maksudnya kita mengagungkan, tunduk patuh terhadap perintah-perintah beliau. Baik perintah mengerjakan sesuatu ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ada doa selesai azan itu apa, Bu? Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Baik. Allahumma Rabba, ya Allah, Rabb pemilik dakwah ini, maksudnya seruan azan ini. Wassalatil qa'imah, pemilik salat yang ditegakkan. Artinya azan dan salat itu hanya untuk Allah dan kepada Allah. Ati, datangkanlah. Ati Muhammadanil wasilah,
datangkanlah, anugerahkanlah, berikanlah kepada Muhammad itu wasilah. Apa wasilah, Ibu? Wasilah itu makom tertinggi di surga nanti. Nah itu, ya salawat kita kepada Nabi maksudnya mendoakan beliau yang mendapatkan makom tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dan berikan juga kepadanya fadilah, keutamaan. Wa ba'athu, dan bangkitkanlah dia maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Bangkitkanlah dia di makom yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan kepadanya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, itu maknanya mendoakan Nabi. Dengan doa kebaikan. Dengan doa wasilah. Dengan doa maqam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perintah. Kemudian berarti juga kita mengagungkan semua perintah beliau, ketundukan kepada setiap perintahnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beliau sampaikan di sini, dianjurkan mengucapkan salawat pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang disyariatkan untuk membacanya, maupun ketika nama beliau disebut. Jadi, kapan kita mengamalkan salawat itu? Ya, di setiap waktu, di setiap saat. Terutama di waktu-waktu yang sangat dianjurkan. Kapan, Bu? Sangat dianjurkan. Di hari Jumat. Kemudian tiap pagi dan petang hari. Kemudian setiap kali nama beliau itu disebut, begitu ya. Itu waktu-waktu, beberapa waktu yang sangat ditekankan untuk kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara fadilahnya di riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah ini yang tadi kita sampaikan, dan ini menjadi kaidah. Allah itu kalau ngasih pahala, kalau ngasih ganjaran, pasti lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Pasti lebih banyak dari apa yang kita kerjakan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. 1 kali salawat sama dengan 10 kali salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lafaz salawat yang dianjurkan adalah seperti salawat di dalam salat, yakni pada tasyahud. Disebut juga dengan salawat Ibrahimiyah. Sudah pada hafal kan Ibu? Riwayatnya ada di riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Dari jalan sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini salawat yang ada dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dengan redaksi yang lain dari Abu Mas'ud Al-Ansari juga di Sahih Muslim dan di kitab hadis yang lainnya dengan redaksi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina
innaka hamidum majid. Ini juga redaksi yang sahih. Taib. Atau lafaz salawat yang lebih singkat. Ya, seperti salawat sallallahu alaihi wasallam. Atau salawat para ulama hadis, alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Atau juga Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu juga boleh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, apabila seseorang dari kalian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menggabungkan antara salawat dan salam. Tidak boleh hanya mengucapkan sallallahu alaihi atau alaihi salam saja. Karena diperintahnya Allah di surat tadi Al-Ahzab ayat 56 itu kan salawat dan salam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Beda dengan Nabi dan Rasul yang lainnya, cukup alaihi salam. Ya, tapi kalau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka digabungkan antara salawat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian adab yang ke-7. Adab para penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-7, tidak boleh membuat salawat-salawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang thalibu ilmin berbuat bid'ah, yaitu mengadakan sesuatu yang baru dalam syariat Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan itu. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi ibu tidak usah repot-repot bikin-bikin ajaran-ajaran baru. Tugas kita itu cuma ngejiplak ATM saja. Amati, tiru, manut. ATM. Amati, tiru, manut. Jangan dimodifikasi ya. Kalau urusan dunia boleh. Jadi urusan ibadah sama rumusnya ATM. Amati. Amati itu berarti dipelajari dengan baik. Tiru itu dipraktekkan. Manut itu ya sudah mencukupkan diri dengan itu. Ojo neko-neko. Ya. Jangan aneh-aneh. Begitu ya, jangan berbuat perkara-perkara baru. Kita ngikut saja belum seluruhnya kita ikuti, kan gitu. Ya tidak Ibu? Siapa di sini yang khatam membaca seluruh hadis Nabi? Siapa Bu? Arba'in saja enggak khatam-khatam. Jadi yang cuma 40. Bagaimana seluruh hadis Nabi yang jumlahnya puluhan ribu itu? Sudah khatam kutubus sittah Ibu? Atau kutubut tis'ah? Kitab-kitab hadis, kitab-kitab induk hadis. Yang terkenal kutubus sittah, 6 perawi hadis. Sebetulnya ada 9. Begitu ya. Imam Bukhari punya sahih, Imam Muslim punya sahih, kemudian kitabus sunan. Ya Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i.
kemudian ada Ad-Darimi, kemudian ada Muwatta Imam Malik, ya. Ada Imam Al-Baihaqi, ya. Ada Imam Al-Hakim. Oh, banyak sekali. Ya. Ini belum semuanya kita ikuti. Bacanya saja belum. Begitu ya. Jadi nggak usah capek-capek buat yang baru. Sholawat itu sudah ada contoh prakteknya. Sudah ada lafaz-lafaznya diajarkan Nabi. Nggak usah bikin yang baru-baru lagi. Ya. Ustaz, sholawat balik papania. Kenapa? Karena yang bikin orang balik papan. Ya. Nanti apalagi? Begitu kan? Kan macam-macam tuh. Sholawat Nariyah, sholawat Badar, sholawat apa itu? Jibril. Sholawat apa lagi, Bu? Oh, banyak banget itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau ibu orang Sorong bikin sholawat baru, ya, sholawat Soronji, gitu. Nanti orang Bugis bikin sholawat baru, sholawat Al-Bugisi, gitu ya. Orang Sunda bikin sholawat As-Sundawi, ya. Barakallahu fikum. Nggak usah, ya, nggak usah repot-repot, nggak usah susah-susah. Barakallahu fikum. Begitu. Jadi manut aja kepada Nabi. Setiap amalan yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima. Siapa yang bilang begitu? Nabi. Di riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini, urusan agama, bukan urusan dunia. Karena orang enggak paham ini. Ya, enggak paham, bisanya nuduh-nuduh saja. Tentunya kelompok sebelah itu suka ngebid'ah-bid'ahin. Kalian tuh kalau semua dibid'ahin, naik haji jangan pakai pesawat. Ya. Karena Nabi nggak pernah naik haji pakai pesawat. Harusnya kalian naik unta. Ibu, kalau ada orang yang ngomongnya begitu, ini tanda bahwa orang ini nggak mudeng. Orang ini nggak paham hakikat makna bid'ah. Kalau yang ngomong begitu orang awam, namanya juga awam. Tapi kalau yang ngomong begitu tuh kiainya. Anda ini baca hadis enggak? Anda ini baca enggak syarah hadis itu? Fi amrina hadza itu maksudnya dalam urusan agama. Bukan dalam urusan dunia. Gitu. Semua dibidah-bidahin. Berarti kalau kalian ngaji, nggak boleh pakai speaker bidah itu. Azan nggak boleh pakai mic bidah itu. Ini nggak paham hakikat makna bid'ah. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam urusan agama, urusan dunia asal hukumnya mubah. Asal hukumnya mubah, dia wasilah, bukan ghayah. Dia sekedar wasilah saja, bukan tujuan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini gambaran yang paling jelas betapa mereka itu enggak mudeng tentang hakikat makna bid'ah. Akhirnya ya nuduh-nuduh. Tuh katanya suka ngelarang-ngelarang sholawatan. Tuh yang suka ngelarang baca Quran. Tuh yang suka ngelarang ziarah kubur. Gak mau duduk sih, coba duduk, dengerin. Supaya tidak gagal paham. Jangan asal nuduh. Begitu.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di riwayat Imam Muslim juga ditegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radzun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan dari urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Bukan dari urusan agama kami. Lagi-lagi nih, urusan agama, bukan urusan dunia. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti kalau dalam semua urusan dunia, ya repot juga. Ibu, kan kita beda. Kita beda bahasa, kita beda latar belakang budaya, gitu ya. Kalau semua urusan dunia juga masuk kategori bidah, repot kita. Nabi itu nggak makan nasi. Masa kita nggak boleh makan nasi? Kayak mana itu, Bu? Ibu nggak ketemu nasi sehari, ya? Gimana, Bu? Untuk sudah habis 3, gitu kan? Tapi belum ketemu nasi, belum disebut makan. Padahal untuk 3 itu sama dengan sepiring nasi, bahkan bisa lebih. Sok aja timbang kalorinya. Gitu kan? Barakallahu fikum. Pagi-pagi sudah makan somai, gitu ya. Ketemu temannya, sudah sarapan belum? Belum. Belum ketemu nasi. Itu repot kalau kita makan harus kurma kayak Nabi, roti gandum. Ya. Kalau semua urusan dunia masuk kategori ini, ya repot hidup ini, susah jadi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala yang wafat di tahun 702 Hijriah. Beliau berkata, hadis ini Ibnu Daqiqil Id, ya salah satu ulama yang punya syarah kitab Arba'in Nawawi. Beliau menyampaikan hadis ini, maksudnya hadis tadi tentang bid'ah, merupakan salah satu kaidah yang agung dalam agama Islam, yang merupakan kalimat ringkas penuh makna yang dikaruniakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini secara tegas menolak segala bentuk perbuatan bid'ah dan seluruh perkara dalam urusan agama yang direkayasa, dibuat-buat. Aslinya nggak ada, tapi dibuat-buat. Dan hadis ini dijadikan dalil atas batalnya semua akad yang terlarang. Dan bahwa akad tersebut tidak membuahkan hasil. Sebagian ahli usul fikih menjadikan hadis ini sebagai kaidah bahwa setiap yang terlarang dinyatakan sebagai hal yang merusak. Iya, jelas. Dan itu harus kita yakini. Semua yang dilarang di dalam agama ini, Ibu, pasti punya sifat merusak. Dosa dan maksiat itu punya sifat merusak. Pasti madarat, pasti mafsadat. Karena aslinya manusia itu tidak butuh maksiat. Yang dia butuhkan itu taat. Manusia itu, Ibu, dalam hidupnya enggak butuh maksiat. Manusia itu enggak butuh zina. Dia butuh nikah. Ya. Manusia tidak butuh kepada khamar. Namun manusia butuh air putih. Air yang berwarna tapi halal dan thayyibah. Apa air berwarna yang halal thayyib? Sirup, Fanta, Coca-Cola. Iya, Bu? Bukan itu. Itu mah kesukaan ibu. Kan dua ya, minuman yang halal thayyib, manfaat bagi manusia itu dua. Air tidak berwarna dan air yang berwarna. Air yang tidak berwarna maksudnya air putih. Air putih sehat enggak, Ibu?
Jelas sehat. Kemudian ada air berwarna yang juga sehat. Namanya susu dan madu. Susu dan madu. Begitu. Bukan yang bersoda. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi manusia nggak butuh khamar. Yang dibutuhkan manusia itu air. Yang bermanfaat, halal dan taib. Dan demikian seterusnya. Manusia tidak butuh syirik. Yang dibutuhkan manusia itu tauhid. Manusia tidak butuh bid'ah. Yang dia butuhkan itu sunnah. Manusia tidak butuh maksiat. Yang dia butuhkan itu adalah taat. Begitu. Karena semua yang dilarang pasti madarat. Itu kaidah. Semua yang dilarang pasti mafsadat. Punya sifat membahayakan, punya sifat merusak. Ibu, maksiat itu merusak enggak? Merusak. Tidak hanya hati yang rusak. Membuat hati kita hitam legam. Tapi juga membuat rusak jasad kita. Rusak jasad. Ya. Orang demen sama zina. Rusak enggak jasadnya, Ibu? Rusak. Kanker, ya. Kemaluannya kanker. Apalagi AIDS. Apalagi raja singa, kencing nanah. Itu gara-gara apa, Ibu? Ya zina. Dipakai banyak orang. Mau kayak apa? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang kena narkoba, rusak enggak jasadnya? Rusak. Sarafnya rusak. Jasadnya rusak. Minuman keras juga begitu. Rusak jasad itu. Semua dosa dan maksiat itu merusak jasad. Tidak hanya merusak hati. Melihat yang haram-haram. Rusak enggak mata? Rusak. Kenapa ngelihat suami itu semakin buram? Gitu ya. Ya karena suka ngelihat suami orang. Ngelihat suami orang cekas. Ngelihat suami sendiri kok jadi buram. Apalagi tanggal tua semakin buram. Ya. Tanggal muda rada cekas gitu ya. Barakallahu fikum. Nah itu rusak, mata rusak ini. Telinga juga rusak. Telinga rusak. Kalau sering mendengar yang haram. Sering mendengarkan yang haram-haram. Tahu enggak? Kenapa? Ya. Biasanya gibah itu. Kalau udah begitu gibah. Ya. Sini telinganya deketin sedikit. Ayo digibah. Ya. Kadang yang digibahin tuh ustadznya. Gitu. Itu ustadzmu itu begitu. Begini. Katanya kawin lagi dia. Barakallahu fiikum. Orang saya saja diisukan ibu nikah lagi. Bapak saya ditanya jamaah, Ustaz, Pak, katanya Abu Yaman nikah lagi ya. Bapak saya kaget dan sempat ragu, jangan-jangan iya. Mana bisa kita nikah nggak ngasih tahu orang tua. Dan itu berkali-kali lagi ditanya. Coba gimana nggak goyah itu hati orang tua? Jangan-jangan benar begitu. Begitu ibu. Barakallahu fiikum. Entah dari mana itu kabarnya. Dibawa burung yang mana begitu kan? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fiikum. Nah itu. Rusak ini telinga. Kalau kemudian dipakai ngegosip, dengerin kil waqal, ya dengerin desas-desus, ya rusak telinga ini. Makanya semakin budek, ya makin tua makin budek, gitu ya. Semua jasad kita akan rusak gara-gara maksiat. Bukan hanya hati saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini kaidah yang harus diperhatikan. Kemudian terakhir beliau sampaikan, semua bid'ah dalam agama itu sesat.
Tidak ada dalam istilah bid'ah itu bid'ah hasanah, nggak ada. Ya, semua bid'ah itu sesat. Siapa yang mengatakan begitu? Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, dan ini hadis sahih riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Nah, salah satu di antara yang menyesatkan dan membuat orang itu terjatuh ke dalam bid'ah adalah hadis-hadis palsu. Hadis-hadis dhaif, itu juga bahaya. Ada suami istri bertengkar, Ibu. Gara-gara apa? Gara-gara hadis lemah atau bahkan hadis palsu. Katanya suami itu tidak boleh melihat kemaluan istrinya. Istri tidak boleh melihat kemaluan suaminya karena itu bikin buta. Ya. Barakallahu fikum. Ibu, kalau modelnya begitu ya tuh enggak usah nikah. Ya. Sekarang begini, mana yang lebih dahsyat? Memegang atau melihat, Ibu? Hah? Yang lebih dahsyat yang mana? Memegang. Nah, pernikahan itu menghalalkan yang tadinya haram disentuh. Jadi halal dengan akad nikah. Apalagi sekedar dilihat. Ya. Wong dinikmati saja boleh. Ini bertengkar suami istri ini. Bertengkar, suaminya pengen ngelihat, istrinya nggak boleh ngelihat. Ya. Ya itu tengkar. Gara-gara hadis palsu. Kok ribet hidup itu gitu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya pentingnya belajar di situ. Pentingnya belajar di situ. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.